Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita alat penukar kalor pertemuan ke-10 ya, hari Jumat tanggal 4 Juni 2021. Pokok bahasannya adalah perhitungan APK pada sel N cube ya. Nah, di sini faktor koreksi atau LNPD ya. Untuk APK sel N cube dan aliran menyilang yang memiliki jumlah aliran atau lintasannya lebih dari satu atau lebih, atau yang disebut dengan multipass, baik itu dalam sel maupun susunan cube, maka dalam hal ini nilai LNPD yang telah diperoleh harus dikoreksi dengan faktor koreksi atau F ya. Sehingga rumus dari laju perpindahan kalornya ditulis demikian: I sama dengan U kali A kali LNPD. Nah, di sini CF ya, dimana CF itu adalah LNPD yang sudah kita cari pakai rumus ya, dikali faktor koreksinya ya, atau F ya. Nah, sekarang sementara untuk nilai faktor koreksi dapat ditentukan secara analisa maupun menggunakan grafik ya. Nah, secara analisa dan grafik sini saya jelaskan. Misalnya di sini ada grafiknya, nanti ada P dan R ya. P adalah keefektifan temperatur pada sisi fluida dingin. Rumus P itu sama dengan T2 kurang T1 dibagi T besar, T1 besar dikurang T1 kecil ya. Lalu R-nya adalah rasio laju kapasitas energi panas. Rumusnya adalah R sama dengan T1 besar dikurang T2 besar dibagi T2 kecil dikurang T1 kecil, atau sama juga dengan CC ya, kapasitas panas pada fluida dingin dibagi kapasitas panas pada fluida panas ya. Nah, dimana kalau menggunakan grafik, di sini ada nanti ada gambar grafik atau gambar 15 dan 16 ya. T1 dan T2 besar itu adalah temperatur masuk dan keluar pada sisi sel. Sedangkan T1 dan T2 kecil merupakan temperatur masuk dan keluar pada sisi cube ya. Nah, ini gambar yang dimaksud dengan gambar 15 ya. Jadi gambar 15 ini adalah grafik faktor koreksi untuk APK dengan satu lintasan pada sel dan 2, 4 atau kelipatannya dari lintasan pada cube. Nah, di sini selnya ini satu ya, yang besar persegi panjang ini, cube-nya adalah ini. Jadi di sini satu lintasan sel ya, ini cube-nya 1, 2. Nah, itu cube-nya ya. Jadi selnya adalah temperatur besar T1 besar ya, T2 besar. Nah, ini satu sel, cube-nya T1 kecil ya, T1 kecil dengan T2 kecil ya. Nah, di sini ada grafik yang tadi P rumusnya ya, kemudian di sini grafik di dalam ini adalah R ya. Nanti setelah kita masukkan rumus ini, R-nya berapa, P-nya berapa, kita temukan ya, sehingga nanti diproyeksikan ke kiri, maka akan kita dapatkan faktor koreksinya berapa. Misalnya di sini ya, P-nya setelah kita cari misalnya 0,5 ya, ini misalnya 0,5 ini kan, ini 0,5 ya. Lalu R-nya misalnya kita cari adalah 0,8 ya. Nah, 0,8 berarti mana? 0, ini kan 1, 0,8 berarti kan ini. Jadi 0,5 ini adalah naik ke atas, lalu kita temukan dengan grafik 0,8. Nah, ini kan grafik 0,8-nya ya. Nah, setelah pertemuan titik 0,5 P ini dengan grafik R 0,8 ini kan ada di sini ya. Lalu kita tarik garis ke kiri ya. Nah, sehingga nanti dapatnya faktor koreksinya adalah kurang dari 0,9 ya. Misalnya di sini 0,85 berarti di separuhnya 0, di sini kita bagi ya, nanti di sini kita bagi. Nah, ini kalau 0,89 lah ya, kurang lebih kalau pertemuan tadi ini 0,5 dengan 0,8. Nah, ini kan, nah 0,89 lah atau 0,88. Jadi di sini antara ini bisa dikira-kira ya, tapi dia harus di bawah 0,9. Nah, inilah kita baca faktor koreksinya. Nah, lalu bagaimana kalau grafik 1,6? Ini grafik faktor koreksi untuk APK dua lintasan pada sel. Nah, ini kan selnya yang tadi saya bilang 4 persegi panjang, dua lintasan itu
ini 4 persegi panjang satu ini sama 4 persegi panjang satu ini. Jadi kan sel itu kan temperatur besar ya, T besar ya. Nah, kemudian 4 boleh 8 atau kelipatannya pada cup. Nah, di sini 4 ya. Sini cup itu adalah ini masuk 1 ya, lintasannya 2 lintasan, 3 lintasan dan 4 lintasan ya. 4 lintasan cup dan 2 lintasan sel. 2 itu tadi yang tadi. Sini masuk sel 4 persegi panjang di atas sama 4 persegi panjang yang di bawah ya. Nah, itu adalah selnya. Sama seperti tadi, misalnya P-nya kita dapat misalnya 0,3 nih. Ya, setelah kita masukkan 0,3, lalu angka misalnya R-nya 3, yang ini kita ambil. Maka kita temukan saja 0,3 ini dengan grafik ini ya, 3. Jadi ketemunya di sini. Berarti kita koreksikan ke kiri. Nah, berarti faktor koreksinya 0,8. Nah, bagaimana kalau misalnya P-nya 0,4 lalu R-nya misalnya 0,2 nih. Nah, dia kan nggak ketemu ya. Jadi kalau dia nggak ketemu, nah ini jadi dianggaplah ketemunya pada ini, kita terus tarik garis sampai ke sini. Nah, sampai ke sini maksimalnya. Nah, ini berarti faktor koreksinya adalah 1 ya. Bagaimana misalnya kalau P-nya 0,2 sama misalnya R-nya 2. Nah, R-nya kan 2 ini ya. Nah, 0,2 adalah ini. Nah, jadi nanti dia ketemunya terus. Nah, di sini berarti ini nah ya, ini ketemunya di 1 juga dianggap ya. Ya, dianggap 1 juga. Kalau misalnya 0,6 ya, 0,6 P-nya, lalu R-nya 0,8, berarti ini tinggal kita tarik garis 0,6 tadi mana? 0,6 sini ya. Nah, ini kan 0,6 kan, 0,8-nya adalah ini ya. Nah, tinggal ini kita temukan lalu kita proyeksikan ke kiri. Udah paham ya? Kalau tadi nggak ketemu misalnya R-nya 0,1, P-nya misalnya 0,4 tadi saya bilang, lalu R-nya misalnya 0,6. Nah, ke sini dia. Nah, berarti kan ketemunya nah di sini. Jadi dianggap 0,4 dianggap dia 1 ya, maksimal 1 ya. Paham ya cara menggunakan grafik. Nah, lalu nilai faktor koreksi LMTD itu dapat ditentukan secara analisis. Kalau tadi secara grafik, nah sekarang secara analisis, artinya secara perhitungan. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, untuk R-nya tidak sama dengan 1, kita masukkan rumus mencari faktor koreksinya tanpa grafik. Ini sama dengan akar R-nya tadi kan rumusnya ada nih. R kan ini rumusnya nih, R ya kan, ini P rumusnya kan. Nah, kita masukkan, setelah kita masukkan misalnya R-nya tidak sama dengan 1, maka kita cari berarti kan dia di bawah 1 karena grafik itu kan maksimal 1 F-nya ya. Nah, R-nya tidak sama dengan 1, masukkan F-nya di sini. R-nya ada ya 1 min S. Nah, S itu adalah alfa min 1, alfa min R ya. Alfa apa? Alfa adalah 1 min R kali P. R-nya ada, P-nya ada kan, per 1 min P. Nah, N di sini adalah nanti kan diketahui dia berapa lintasan seperti tadi. Cupnya 2 lintasan, selnya 2 lintasan, cupnya 4 lintasan. Nah, ini kan diketahui jumlah cupnya di sini. Jumlah cupnya. Kalau tadi seperti gambar yang ini kan 4 lintasan. Nah, ini kan 4 lintasan berarti jumlah cupnya 4 ya. Jadi N di sini adalah jumlah cup ya. Masukkan rumusnya. Lalu masukkan ke sini ya. Nanti kita dapatkan harga F ya. Nah, untuk R-nya sama dengan 1, F-nya ini rumusnya. S itu apa? S itu adalah P per jumlah cup tadi ya, dikurang, nah ini kali P. P kan ada rumusnya, tinggal kita masukkan ke sini angkanya, kita dapatkan F. Jadi ada 2 rumus dia ya, jumlah cup lintasan ya, atau jumlah lintasan pada cup. Nah, demikianlah teori ya, teori untuk menghitung faktor koreksi ya pada APK, sel dan cup ya. Mudah-mudahan mahasiswa paham apa yang sudah tadi saya jelaskan. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.